Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya menyapa kembali setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee ini. Saya rindu mengajak setiap umat Tuhan untuk tetap tertanam dalam firman Tuhan, tetap bertekun dalam janji-janji Tuhan, karena kita percaya hidup kita ada dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Itu sebabnya dalam program ini saya mengajak juga setiap umat Tuhan untuk tetap terus hidup mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena di sepanjang tahun 2022 ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang kita pegang, satu hal yang kita percaya, bahwa kita disertai Tuhan. Sama-sama bilang sama saya disertai Tuhan. Amin, saudara. Dengan kita disertai Tuhan, kita hebat, kita cakap menanggung segala masalah. Dengan kita disertai Tuhan, tidak ada yang akan melebihi kekuatan kita. Pergumulan, masalah, tantangan yang kita hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dengan kita disertai Tuhan, kita selalu akan melihat jalan keluar yang Allah sediakan buat setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang setia dan dekat dengan Tuhan. Dahsyat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan saat yang indah ini. Kita sama-sama berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setiamu yang menopang kami. Kami mengucap syukur. Sungguh semua karena anugerah Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan kami. Sehingga hari-hari yang kami jalani adalah hari-hari yang penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat, penuh dengan pengharapan. Karena kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Ada tangan Tuhan yang menopang, ada tangan Tuhan yang meneguhkan, ada tangan Tuhan yang menguatkan. Kami rindu firman-Mu, Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, sehingga hari ini menjadi hari di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini ada satu hal yang saya mau sampaikan buat setiap kita, yakni kuasa dalam pujian penyembahan. Karena yang Tuhan rindukan umatnya memuji menyembahnya. Ini kerinduan Tuhan, ya kan? Sehingga akhirnya kita menyadari kalau Tuhan merindukan umatnya memuji dan menyembah Tuhan, jangan pernah berhenti untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu adalah bagian dari rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Maka kita memuji-muji Tuhan, maka kita menyembah Tuhan. Jadi tidak hanya terbatas di gedung gereja kita memuji menyembah Tuhan. Bahkan ketika kita ada di rumah, ketika kita ada dalam perjalanan, ketika kita ada dimanapun, kita bebas memuji menyembah Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan Allah adalah roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenarannya. Kapanpun, dimanapun saudara dan saya berada, kita bisa memuji menyembah Tuhan. Dengan memuji dan menyembah Tuhan, kita belajar ada kuasa di baliknya. Lihat ketika Rasul Paulus dan Silas sedang dikasih dalam Tuhan ditangkap dan dipenjara. Nah, ini kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 dan ayat 26. Firman Tuhan katakan begini, saudara. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas mengeluh. Oh tidak saudara. Paulus dan Silas bersungut-sungut. Tidak. Padahal mereka punya alasan untuk mengeluh, mereka punya alasan untuk bersungut-sungut. Mereka menginjil, mereka memberitakan nama Yesus. Tapi yang mereka terima, yang mereka alami, mereka dipenjara. Harusnya ada alasan untuk mereka mengeluh. Tuhan, kami melayani Tuhan, kenapa kami mengalami hidup susah? Iya kan? Ini kan yang sering dialami anak Tuhan. Sehingga akhirnya tidak sedikit orang yang mundur dari pelayanan. Buat apalah pelayanan, ujung-ujungnya juga susah hidup gua. Buat apa pelayanan, toko gua juga makin sepi di masa panen. Buat apa gua pelayanan? Lihat, akhirnya mengasihi Tuhannya bersifat transaksional. Kalau saya udah kasih sesuatu sama Tuhan, saya mesti minta dong, dapat dong sesuatu dong Tuhan. Cincai lah ya kan, kalau saya udah kasih, Tuhan juga kasih sama saya. Loh, kita ini siapa atur-atur Tuhan? Iya kan? Rasul Paulus mengalami pembentukan pengujian ketika menginjil bersama-sama dengan Silas. Di penjara, saudara. Di penjara.
Bukan karena korupsi, bukan karena maling, bukan karena apapun yang dia buat melanggar hukum, no. Tapi karena menginjil, memberitakan nama Yesus. Rasul Paulus dan Silas di penjara. Tapi apa yang Rasul Paulus dan Silas lakukan tengah malam? Alkitab katakan Rasul Paulus tengah malam dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Berarti mereka bukan hanya membisik. Mereka bukan hanya pelan-pelan menyanyikan pujian. Sampai Alkitab mencatat orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Berarti mereka memuji-muji Tuhan. Dahsyat. Dan apa yang terjadi? Haleluya. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Terlepaslah belenggu mereka semua. Lihat. Kuasa puji-pujian penyembahan itu dahsyat atas hidup kita. Makanya pemazmur juga katakan dalam Mazmur 22 ayat 4, Engkau Allah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Engkau Allah yang bersemayam, Engkau Allah yang bertata di atas puji-pujian umat. Jadi ketika kita memuji-muji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, maka kuasa Allah itu dinyatakan atas hidup kita. Stop mengeluh, stop bersungut-sungut, stop komplain menghadapi masalahmu. Mulai memuji-muji Tuhan. Mulai menyembah Tuhan, mulai bersyukur. Karena dengan demikian kita dapatkan kuasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, tercatat dalam firman Tuhan bagaimana ketika Yosafat, yang pada saat itu menjabat sebagai raja, diperhadapkan dengan musuh yang tidak seimbang. Yosafat bingung mesti gimana, tapi dia cari Tuhan. Dia menyembah Tuhan, dia berkata, Tuhan tolong. Yosafat mengambil keputusan yang tepat untuk mencari Tuhan. Mendeklarasikan untuk berpuasa semuanya. Mengarahkan umatnya untuk berpuasa semuanya. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pada saat peperangan di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 22 ini tercatat agar kita mengerti bahwa kuasa puji-pujian kepada Allah, kuasa pengagungan, penyembahan kepada Allah itu sangat-sangat powerful. Alkitab mencatat dalam 2 Tawarik 20 ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai, ketika mereka mulai menyanyikan nyanyian pujian, apa yang terjadi? Dibuat oleh Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon, terhadap Bani Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Wow! Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita mau melihat kuasa dinyatakan dalam hidup kita, sederhana. Belajar untuk memuji-muji Tuhan. Jangan kaku lidahmu untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kalau kita maki orang, kalau kita bohong, kalau kita dusta, kalau kita ngomongin orang, lidah mulut kita bisa. Ayo dong sekarang belajar untuk memuji menyembah Tuhan. Karena ketika kita belajar memuji menyembah Tuhan lewat lidah bibir mulut kita, maka kita akan melihat ada kuasa dinyatakan dalam kehidupan setiap kita. Pergumulan kita, masalah, tantangan hari-hari tidak bisa menghalangi lidah kita harusnya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi iblis licik. Dia akan berusaha membuat pikiran kita berpikir bahwa masa saya harus memuji Tuhan, saya punya pergumulan. Masa saya harus memuji menyembah Tuhan sedangkan suami saya sedang selingkuh. Masa saya harus memuji menyembah Tuhan, sakit penyakit saya belum kunjung disembuhkan. Iblis dengan caranya yang licik akan terus menipu kita sehingga akhirnya kita berhenti untuk memuji menyembah Tuhan. Kenapa? Karena iblis gak mau kita mengalami kuasa Tuhan. Hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan dimanapun saudara berada, ayo dimanapun kita berada hari ini, jangan pernah sampai masalahmu, pergumulanmu menghalangi kita untuk selalu memuji menyembah Tuhan. Karena justru kita akan melihat kuasa, kebebasan, kelepasan dari segala keterikatan, dari segala keterbelengguan ketika kita belajar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami diberitahukan rahasia yang dahsyat atas hidup kami, bahwa sungguh di balik puji-pujian penyembahan kami kepada Tuhan, ada kuasa, ada impartasi kuasa Allah yang terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami rindu ngalaminnya Tuhan. Kami rindu mengalaminya. Kami rindu mengalami kuasa dalam hidup kami. Karena itu mampukan kami untuk tetap terus memuji-muji Engkau, menyembah Engkau. Sekalipun kami diperhadapkan dengan pergumulan, sekalipun kami diperhadapkan dengan masalah, kami tetap mau memutuskan untuk membuat puji-pujian, mengalirkan puji-pujian penyembahan dari lidah bibir mulut kami.
Sehingga nama Tuhan terus ditinggikan, nama Tuhan terus dipermuliakan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur buat ini firman Tuhan yang indah, yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami keteguhan, memberikan kami kemenangan dalam kehidupan kami mengiring Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.